Mana nih anak kos kok belum pada datang ya? Sudah jam segini lagi. Permisi Pak. Oh iya. Silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, ini Mas siapa aja nih namanya? Saya Alfian Pak. Saya Kafa. Mas Alfian, Mas Kafa. Salam kenal ya, saya Arya yang punya kos ini ya, kita sebut rumah itu Jatim ya. Jadi selamat datang di sini. Kalau boleh tahu Mas ini sekarang sibukannya apa dan mau ngapain di sini? Jadi kami baru selesai internship Pak di daerah. Terus ini kami baru kesini lagi untuk merantau mencari kerja sebagai dokter. Oh, dokter ya. Kalau saya sudah sering ke kota. Nah kalau Alfian ini baru pertama kali. Oh, Ya nanti wajar kalau sering tanya-tanya sama bapak. Dia culture shock. Oke. Ya, nampaknya kan sudah akrab lama ya, jadi sudah kenal. Apakah satu kampus dulu? Iya Pak. Dulu satu kampus cuma dia nggak pernah masuk kuliah Pak. Waktu di kampus dulu. Tapi nilai saya lebih tinggi. Oke, siap. Ngomong-ngomong ya, kalian ini usia muda, terus jadi dokter lagi, apalagi sekarang pendidikan ada di kota. Sudah pendidikan belum? Belum sih Pak, belum kepikiran kalau Belum menikah. kepikirannya. Kalau Mas Kafa? Kalau saya udah ada calon dan sudah saya rencanakan dengan sistematis dan detail memang. Direncanakan sudah, tapi belum dieksekusi ya? Tapi belum. Wah, kenapa nih? Bingung kah, galau kah, apa? Lebih ke nggak tahu sih Pak, merasa siap atau nggak siap ini masih bimbang gitu. Apakah saya sudah siap nikah atau belum? Itu masih nggak tahu nih. Kalau Mas Kafa sudah siap ya? Kalau saya sudah siap, sudah ada calonnya. Oke. Wajar kalau bimbang, calonnya belum ada. Oh iya, nggak apa-apa, tenang aja Mas Fia. Barangkali nanti di sini ketemu calonnya, ya kan? Nah, Siap. kalau kalian bingung, tenang, saya punya kenalan nih, kebetulan tenaga sini. Beliau itu dokter loh, dokter spesialis jiwa. Nah, nanti kalian bisa tanya-tanya ke beliau soal pernikahan. Barangkali cocok ya nanti informasinya dari apa yang kalian butuhkan sama yang dokternya sampaikan. Gimana? Menarik kan? Nah, cocok kan? Yang mau butuhkan. Kan kamu juga butuh. Mas Kafa juga pastinya butuh dong. Oh, Siapa tahu kepikiran. Habis ini sudah direncanakan, tiba-tiba kepikiran ini sekolah dan lain sebagainya seperti apa. Nah, nanti langsung tanyain Nggak aja. kepikiran buat ganti kan maksudnya? Waduh, kali Mungkin aja sih. nanti langsung tanyain ke dokternya aja ya. Nah ini sambil kalian nunggu, saya kasih kuncinya. Nanti saya panggilin orangnya. Tunggu sebentar ya kalian di sini ya. Oke, Silakan. siap. Kunci kamar kalian langsung kalian nanti persiapan di sana ya. Oke. Selamat menikmati. Matur sembah Matur, nuwun. Pak. Semoga Makasih, Pak. betah di sini ya. Oke. Iya, amin. Iya, kok bisa nyuruh-nyuruh dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, monggo dokter. Iya, Monggo, Pak. Dok. Matur. Kok usuk-usuk itu ceritanya. Iya dok, tadi barusan kan kami baru datang ke sini, baru nyari kosan di rumah di Jatim. Terus kok ditanyai seputar pernikahan itu dok sama Bapak Kos. Kami kan juga bingung ini, kami nggak tahu gimana seputar pernikahan, terus apa aja yang harus disiapkan, gitu dok. Oh, tapi kalau saya udah tahu satu hal sih dok yang perlu dipersiapkan. Apa itu? Yang pasti harus ada calon. Terus mau nikah sama siapa kalau nggak ada calon? Nah, itu dok. Ya, cari calonnya. Iya, bisa lah. Iya. Jadi tadi katanya Bapak Kos itu Hmm. mau didatangkan seseorang yang punya concern di bidang pernikahan dok. Oh. Katanya jenengan dokter spesialis jiwa, tapi punya keahlian khususnya di bidang parenting. Oh. Nah, ini jadi kami mau tanya-tanya nih dok seputar penasaran kami terkait dengan topik-topik pernikahan. Wah, boleh. Mumpung deket ya. Iya. Tadi saya lewat mampir gitu, kok ada orang usuk-usuk. Ngomong manten. Nah itu dok susah dok. Gimana? Nah ini kan apalagi di saya sama Alvin ini kan dokter dong. Oh Lulusnya kemarin lama, terus mau nikah di tengah-tengah itu kok uangnya ndak ada. Mau dapat sponsor dari orang tua itu kayak sungkan, belum bisa bekerja, belum bisa praktek. Betul. Nah ini sekarang umur udah mau seperempat abad. Lihat teman-teman di jurusan lain kok sudah punya anak satu. Iya. Saya sama Alfian masih share meme yang lain sudah share tumbuh kembang anak. Story-nya beda dok. Story-nya beda. Yang lain nge-story anaknya, nge-story
liburan perkembangan anaknya kita story meme kayak gitu, Dok. Motivasi gitu. Iya. Saya pernah di posisi itu sih kan gitu. Saya masih ingat waktu masih dokter muda ya dulu ya. Jadi kita bawa kemana-mana masih bawa catatan soal ujian gitu ya. Datang ke mantenannya temen gitu kan ya. Kok ya gini nasibnya jadi dokter gitu ya. Yang lain sudah nimang anak, kita nimang buku, nimang catatan gitu ya. Iya. Jadi kalian di fase ini sekarang ya. Iya, betul sekali, Dokter. Oke. Nah kira-kira kalau menurut kalian itu apa sih definisinya siap kalau menurut kalian? Karena kayaknya kok ngerasa nggak siap gitu. Nah, itu Dok sebenarnya. Itu yang ingin kami tanyakan, Dok. Kalau saya mungkin melihat dari fenomena teman-teman saya, Dok, yang banyak diputuskan, kemudian di stop hubungan mereka. Rata-rata cewek itu mereka bilang karena belum selesai sama diri sendiri. Nah, itu bener apa enggak sih, Dok? Iya. Bakal jadi PR sih ya, memang ya kalau kita memang nggak bisa selesai dengan diri kita ketika membangun sebuah hubungan gitu ya, ya akhirnya yang dilihat hanya diri kita. Padahal ketika kita menikah ada dua orang di dalam satu rumah kan gitu. Artinya selain kita melihat diri kita juga harus bisa memahami orang lain gitu. Tapi pengertian selesai ini yang perlu didefinisikan atau mungkin kita pahami sama-sama kan gitu. Apa sih batasnya seseorang itu selesai dan kemudian bagaimana caranya agar kita selesai dengan diri kita gitu, sehingga kita merasa bahwa ini waktunya kita membangun hubungan dengan orang lain. Karena sebenarnya ya pernikahan itu atau membangun sebuah hubungan dalam kehidupan itu adalah sebuah kebutuhan manusia gitu kan, bahwa setiap manusia itu butuh keterhubungan. Salah satu bentuk keterhubungan itu memang adalah dalam bentuk pernikahan. Kalau kita baca apa hubungannya pernikahan dengan, kalau saya bidangnya ya kesehatan mental, banyak banget gitu ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya pernikahan itu sendiri juga membantu seseorang kemudian memperbaiki kondisi kesehatan mentalnya gitu. Gitu ya, Dok. Berarti kalau banyak dari tetangga saya yang menikah malah menambah kok memperberat kondisi mental, apa karena dia belum selesai sama dirinya sendiri, Dok? Bisa jadi gitu ya, karena ya bagaimanapun saya masih ingat pesan orang tua saya ya gitu, bahwa menikah itu bukan sekedar menyatukan dua individu tapi dua keluarga besar gitu. Makanya itu yang harus kita pahami ketika kita menyiapkan konsep menikah kan gitu. Gak cuman bondo seneng pokoknya aku seneng arwah-arwahku wis tak rapi gitu ya. Wah ini bahasa Jawa gak apa-apa ya kan, di Jawa Timur ya, Jawa Timuran gitu ya. Pokoknya saya suka sama anak itu, kemudian saya harus menikah sama dia, gak peduli orang tuanya, gak peduli saudaranya, gak peduli keluarganya, gak bisa gitu. Karena yang kita satukan nantinya adalah dua keluarga. Jadi membangun hubungan antar dua keluarga, bagaimana kita menjembatani antara satu individu dengan satu individu, antara keluarga dengan keluarga. Nah, disitulah proses kita mempersiapkan itu semua sebelum memang kita memutuskan untuk menikah. Cuma kesannya kan jadinya, wah tambah berat ya Dok ya yang harus dipersiapkan kan gitu. Ya, kalau kita kebetulan karena saya seorang muslim memahami di dalam agama, karena betapa banyaknya pahala yang bisa kita dapatkan dari menikah gitu. Amalannya berat, ya pasti yang dipersiapkan juga lebih banyak. Tapi bukan berarti ini sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Kira-kira seperti itu. Tadi kan menikah itu bukan hanya menyatukan individu, tapi juga menyatukan keluarga. Nah, kira-kira untuk persiapan menuju ke sana nih Dok, selain dari orang yang akan diajak menikah, kira-kira apa saja nih Dok yang harus dipersiapkan biar selesai dengan dirinya sendiri tadi? Nah, kira-kira apa aja yang perlu disiapkan untuk hal tersebut? Jadi yang pertama adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu bukan sekedar, mungkin kalau katakanlah dokter ya, secara finansial mungkin akan survive kan gitu ya. Jarang banget dokter yang mungkin secara finansial nggak survive. Mungkin di tahun-tahun awal gitu mereka masih struggle gitu kan, masih mencoba mengumpulkan, masih mencoba untuk menghimpun gitu ya. Tapi dalam perjalanannya ya sejauh ini rata-rata dokter masih bisa berkarir, entah itu sebagai dokter praktek, ada beberapa menjadi dosen, ada beberapa pengusaha dan sebagainya. Tapi yang tidak kalah penting adalah selain mempersiapkan secara finansial, mempersiapkan mental. Apa yang dipersiapkan? Yang pertama adalah
kembali ke tujuan dari pernikahan itu, gitu ya. Apa tujuan kita menikah? Karena motivasi itu nanti yang akan membuat kita bisa bertahan, gitu. Kita bisa bertahan, kita bisa menghadapi banyak tantangan. Sama sih, dulu ketika kita pertama kali kuliah, berat gak kuliah kedokteran? Berat banget. Kalau dulu kita SMA nyantai, gurunya datang pergi gitu ya, nanti di rumah ngerjain PR bisa lihat temennya selesai gitu ya. Tapi ketika kita menghadapi kuliah di kedokteran, ternyata jam 11 malam aja masih ngarep tugas, nanti di klinik sampai besok paginya kita masih kerja dan sebagainya. Apa yang membuat kita bertahan? Salah satunya adalah motivasi, karena kita ingin jadi dokter kan gitu, dengan tujuan-tujuan di balik itu gitu. Sama, pernikahan pun sama gitu ya. Jadi kadang orang hanya melihat satu sisi saja dari sebuah pernikahan. Pernikahan itu banyak. Ada yang ingin menikah karena masalah seksual, kebutuhan seksualnya. Ada yang ingin menikah karena masalah finansial. Ada kan gitu ya. Oh, itu anaknya kaya gitu. Ada yang menikah mungkin karena tujuan jaringan dan sebagainya. Nah, di situ nanti yang akan membedakan. Kemudian bagaimana kita bisa bertahan dalam perjalanan pernikahan. Karena kembali lagi, ketika dua orang bersatu dalam satu tim gitu ya, kalau kita dokter bekerja di rumah sakit, ada dokter, ada perawat, ada transporter lah katakanlah. Kalau kemudian kita semua dalam satu lingkup itu berjalan tidak punya tujuan yang sama, kira-kira gimana kondisi rumah sakit itu? Kacau. Apa yang akan kita rasakan bekerja di dalam sana? Merasa nggak nyaman maksudnya. Nggak nyaman, tertekan, ya, stres mungkin kan gitu. Ini perawatnya pengennya datang absen pulang, transporternya cuman mungkin di luar cangkruan makan bakso gitu ya, gitu. Dan kita sendiri harus mengerjakan semuanya, nggak mungkin. Itu yang sering terjadi. Makanya kalau mungkin kita baca berita gitu ya, memang alasan paling gampang gitu ya, ketika seseorang memutuskan berpisah adalah karena sudah tidak sevisi katanya. Nah, makanya tujuan itu harus dibicarakan gitu. Apa tujuan saya menikah? Apa tujuan calon kita menikah? Karena itu akan membuat kita sama-sama bertahan dalam mengarungi perjalanan. Itu salah satunya gitu ya. Itu salah satunya bagaimana kita berjalan di dalam pernikahan ini adalah mempersiapkan tujuan. Apa tujuan kita menikah? Kan gitu. Sama dulu kita menjadi dokter, apa tujuan kita kemudian sekolah, apa tujuan kita bekerja di satu instansi, ya itu akan membantu kita. Gitu. Kalau dulu dokter Zain menikah di umur berapa dokter boleh tahu? Saya menikah waktu internship. Waktu internship? Ya, jadi Tahun lalu pada kita ya? Iya, sudah lewat. Terus alasannya dokter memutuskan untuk menikah saat internship itu apa? ya, salah satunya adalah ya saya merasa yang pertama secara perhitungan finansial, walaupun waktu itu internship masih lumayan kecil ya gitu ya pendapatannya. Saya mencoba untuk bicara dengan calon istri waktu itu, sekarang sudah jadi istri gitu ya. Tujuan kita seperti ini, target kita seperti ini dan sebagainya. Dan kenapa kita memulai pernikahan di tahun itu, salah satunya ya, kalau saya memahami konsep pernikahan adalah bagian dari ibadah gitu ya. Jadi ada peluang, kesempatan bagi saya untuk bisa beramal lebih banyak gitu ya. Kemudian juga sarana untuk saling membantu untuk mengingatkan satu sama yang lain. Karena kondisi sendiri itu kadang-kadang kalau mau beramal gitu ya, kalau mau berbuat baik itu berat gitu ya. Nah, salah satu konsep kenapa menikah itu kemudian banyak pahalanya yang saya maknai gitu ya, adalah karena kemudian kita punya saling mendukung, support system. Nah, itu kan ya. Nah, tapi support systemnya dalam konteks yang positif kan gitu. Kalau di agama Islam halal kan gitu ya, saling mendukung, saling mensupport, dan memang benar banget gitu ya. Jadi waktu itu saya menikah, kemudian kita sudah bersepakat termasuk tentang studi lanjut di antara kami. Waktu itu akhirnya istri yang memutuskan sekolah S2 dulu, kemudian istri sekolah selesai, saya melanjutkan spesialis, saya selesai spesialis, sekarang istri juga melanjutkan di S3-nya. Jadi pendidikan S2, spesialis itu juga bukan sesuatu yang mudah waktu itu gitu ya. Tapi karena keberadaan kami gitu ya, sesama berpasangan di situ, akhirnya sama-sama survive. Jadi saya sangat terbantu sekali dalam konteks support system gitu ya. Di saat di rumah sakit, tugas banyak, tekanan dan sebagainya, pulang ke rumah
ya Ada yang menyambut gitu. ada yang setidaknya ada yang bisa diajak bicara, ada tempat untuk bercerita gitu. Istri juga gitu, kadang di kantor ada sesuatu, pulang kemudian ada tempat untuk sama-sama bercerita gitu. Dok, ini menarik dok. Tadi yang tentang studi. Tapi sebelum saya tanya tentang ke arah sana, dok, sebenarnya kalau dari saya pribadi tentu pengennya menikah dalam waktu yang dekat. Cuma sebenarnya seberapa banyak sih dok tabungan yang perlu kita siapkan? Kalau mungkin bisa dikasih tahu rentangannya itu dari berapa sampai ke berapa gitu. Berapa ya kira-kira ya? Ya cukup itu berbeda untuk tiap orang gitu ya. Ada yang mengatakan cukup itu kalau sudah punya mobil, tapi ada yang mengatakan cukup itu sepeda motor itu sudah cukup kan gitu. Kalau sepeda motor katakanlah untuk perjalanan bekerja PP gitu ya, apalagi dulu sepeda motor saya salah satu sepeda motor injeksi yang paling awet gitu ya, paling hemat gitu ya, yang miminya banyak gitu ya. Kalian kan sering gitu ya, kalau nggak ini nggak irit ya. Jadi luar biasa, irit 10.000 bisa seminggu kan gitu untuk PP ke rumah sakit pulang atau ke tempat praktek pulang dan sebagainya, atau bahkan akhirnya saya ganti ke yang agak di atasnya premium gitu ya, itu masih 25.000 bisa hampir 2 minggu kan gitu. Jadi awet. Jadi kalau dikatakan berapa tabungan, ya tiap orang punya pakem yang berbeda. Tapi kalau misalnya dicoba disetarakan, ya sebenarnya kalau sederhananya adalah ya UMR itu kan dihitung untuk kebutuhan rumah gitu ya, kebutuhan individu ya, yang itu kita bisa kalkulasikan ketika kita hidup berdua kira-kira berapa. Sederhananya begitu. Apakah kemudian harus punya rumah sendiri atau nanti ngontrak? Hal-hal itu yang perlu disepakati bersama. Dari mana kita bangun? Dari membangun tujuan tadi gitu. Kemudian maunya rumah sendiri ya sudah kan gitu. Kalau misalnya ngerasa nggak sanggup memenuhi ya sudah, jangan dipaksakan kan gitu. Bisa jadi mungkin ya memang kita tidak memiliki tujuan yang sama dalam pernikahan itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti saya kasih untuk dokter Zeng dulu ya. Matur nuwun, Mbak. Iya, ini mereka ini mau tanya-tanya tadi. Monggo tadi kayaknya serius ya, bisa dilanjut ya. Tanya yang banyak nih ke dokter Zeng ya. Ini nggak ada cemilannya. Nanti mereka yang nyiapin. Maklum anak kos dok. Sudah dokter ya tapi ya. Tetap anak kos. Tetap anak kos. Iya. Iya, tadi kan dokter bilang dokter menikah ketika internship, ketika belum menyiapkan semuanya, maksudnya belum masuk studi dan lain-lain. Sedangkan yang saya rasakan mungkin juga teman-teman ceritakan ini, rata-rata kita itu takut menikah karena ingin lanjut studi tadi dok. Takut kok malah studinya kacau atau nanti pernikahannya kacau. Nah itu gimana dok kalau menurut Jadi dokter? langsung tanya ke yang sudah menikah. Iya. Ya. Kira-kira menikah itu menghambat karir Karir atau malah memperlancar karir dok? Iya. Dan studinya itu. Ya. Kalau bagi saya membantu saya untuk merumuskan studi, membantu saya untuk merumuskan apa yang next step apa yang saya lakukan gitu. Karena ya mungkin karakter saya butuh tempat untuk bercerita, untuk sharing ide gitu ya. Jadi saya punya plan A, B, C, D, D, F, G, H gitu ya. Kemudian kadang-kadang saya masih butuh orang untuk meyakinkan bahwa oke, plan saya itu sudah pas atau tidak. Makanya bagi saya menikah itu adalah kebutuhan juga bagi saya saat itu untuk saya menerjemahkan ide-ide saya itu dan mengaplikasikan dalam realitanya gitu. Jadi ya, cuman yang penting adalah saling memahami. Ya, saya tidak pernah menghambat pasangan untuk berkarir juga. Jadi waktu itu saya mengambil kesepakatan kan gitu. Karena istri kebetulan selesai duluan daripada saya, karena saya masih punya kewajiban internship ya, kan bekerja kan internship, bergaji dan sebagainya, sehingga waktu itu kami memutuskan istri yang menjalankan S2 terlebih dahulu dan saya menunda sampai istri selesai S2-nya selesai kan gitu. Begitu S2-nya istri selesai, istri bergantian. Memang kita sudah sepakat di awal bahwa untuk masalah finansial kita sama-sama gitu. Saya tidak memaksa istri untuk bekerja gitu karena itu pilihan beliau gitu ya, dan beliau merasa nyaman dengan pilihan itu ya monggo kan gitu.
dan setelah istri lulus S2, kebetulan di perjalanan S2-nya beliau diterima menjadi dosen gitu ya, sehingga langsung bekerja, maka giliran saya yang sekolah waktu itu gitu. Saya sekolah, ya sebenarnya istri selama perjalanan saya sekolah, istri juga diminta untuk melanjutkan S3-nya karena dosen kan gitu. Tapi waktu itu ya kita sudah sepakat gitu. Kita sudah sepakat bahwa ayo kita selesaikan satu-satu gitu. Dan termasuk istri juga akhirnya membantu istilahnya membantu mensupport saya untuk bisa menyelesaikan studi itu dengan lebih cepat. Gitu, saya selesai studi, istri sudah mempersiapkan untuk lanjut S3-nya dan sekarang sedang S3. Pun begitu, gitu. Saya juga karena kebetulan jadi dosen juga, akhirnya juga harus mulai merencanakan S3 saya juga ya, atau subspesialis saya ya. Komitmen kami bersama adalah begitu istri selesai S3 saya akan melanjutkan. Jadi bagi saya tidak ada yang dalam tanda kutip berusaha untuk menghambat satu sama lain, tapi dengan pemahaman gitu, itu kita tetap bisa jalan. Dan alhamdulillah secara karir istri juga nggak ada masalah, walaupun mungkin teman-temannya ada yang sekolah S3 duluan gitu ya. Kita merasa ini adalah momen yang kita bisa nikmatin gitu. Karena ya sekali lagi, ketika kita memang berkomitmen menikah, bayangkan kalau kemudian dua-duanya sekolah, nggak ada komunikasi, nggak ada interaksi gitu ya, karena tugas-tugas dan sebagainya juga, pernikahan itu menjadi, kalau bahasa saya, kering gitu ya, nggak nyaman kan gitu. Dengan seperti ini, saya masih bisa menjalani karir gitu ya. Oke, saya praktek dulu, saya bekerja dulu, saya memperbanyak pengalaman dalam pekerjaan kan gitu, memperbanyak case, memperbanyak jaringan, istri sekolah. Jadi beban kami berbeda gitu, dan kita bisa saling support. Termasuk ketika ya kita punya anak kan. Karena menikah nggak cuma urusan saya dengan istri ya, kita dengan pasangan, tapi nanti ada anak kan. Nah, anak juga butuh sosok orang tuanya dalam proses perkembangan tubuh kembangnya dia gitu ya, baik secara fisik maupun secara psikologis gitu. Jadi dengan membagi waktu gitu ya, dengan berbagi peran seperti itu gitu. Misalnya kayak saya waktu PPDS itu ya, memang saya sering ditanya PPDS ya apa kan gitu sama teman atau teman PPDS, dan saya jawab beasiswa istri kan gitu, dan tanda kutip kan gitu, karena memang saat saya sekolah ya otomatis yang penghasilan terbesar dari istri kan gitu, untuk perjalanan rumah. Mungkin untuk sekolah ada tabungan sedikit-sedikit gitu, tapi untuk sehari-hari ya istri banyak membantu. Begitu sekarang istri sekolah ya saya akan mensupport finansial yang ada di rumah gitu. Makanya dengan begitu sama-sama nyaman, sama-sama legowo, jadinya ya lebih nyaman pernikahan itu. Nah, ini menarik dong. Dari tadi yang saya fokus adalah harus adanya kesepakatan di awal mengenai hal-hal yang nantinya akan dikerjakan bersama. Ya. Kemudian yang menarik berikutnya adalah ketika Dokter Zain sekolah menggunakan beasiswa istri. Sementara itu yang saya rasakan, dan mungkin Vian juga teman-teman di luar sana merasa pride dari seorang lelaki itu berkurang, Dok. Iya. Berarti itu tidak menjadi masalah ketika sudah ada kesepakatan di awal gitu. Betul. Pride itu kan persepsi kita. Ya kan, bagaimana kita mempersepsikan diri kita, dan sesungguhnya orang lain itu tidak akan pernah bisa mengubah nilai diri kita kecuali bagaimana cara kita memandang diri kita. Jadi ya disitulah gitu, karena ini bukan sesuatu yang kenapa sih, ini namanya kesepakatan kan gitu, dan tidak ada yang dalam tanda kutip karena istri mungkin saat itu menghasilkan sedikit lebih besar daripada suaminya, kemudian suami itu tidak berharga. Nah, kita punya peran masing-masing, tetap punya tugas masing-masing, tetap punya kewajiban masing-masing. Dan meskipun seperti itu, karena kembali lagi ke awal kenapa kami membangun pernikahan, jadi ya kita tidak perlu takut bagaimana orang memandang kan gitu, tentang kok kamu suami loh masa sekolah dibayarin istri kan gitu, toh nanti istri sekolah saya akan membayari itu gitu. Secara tanda kutip kalau kita mau transaksi secara ekonomi, saya cuma utang bank nih, banknya istri kan gitu. Nanti beliau sekolah butuh uang, ya saya yang nyaur utangnya itu ke bank. Sederhananya demikian. Tapi karena kita membangunnya dalam konsep visi kita di awal adalah untuk saling berbuat baik satu sama lain, ya kita tidak berpikir sampai ke arah sana. Kira-kira seperti itu.
Tapi ya memang jalannya rumah tangga itu ya seperti itu ya. Oh, iya. Bekerja sama ya. Bekerja sama, sebagai satu betul. tim. Dan Romono. Aduh, kan kamu juga butuh. Iya, sebenarnya membangun sebuah pernikahan itu kita juga belajar secara tidak langsung mempersiapkan diri di dunia profesional, kan gitu. Saat di rumah kita harus profesional sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah misalnya, kan gitu. Nggak boleh kalau kita di luar kita jadi direktur rumah sakit, tapi di rumah kita menyerahkan semuanya kepada asisten, tetap nggak bisa gitu. Kita harus profesional, ya, belajar profesionalisme gitu. Apalagi kita sebagai seorang dokter. Nah, kalau kita di rumah saja tidak profesional ya, itu akan berpengaruh secara tidak saat kita sadari gitu. Nah, itu perilaku-perilaku itu kadang lepas kontrol, out of control gitu di tempat kita bekerja juga. Jadi memang harapannya adalah kita sebagai dokter, kita seorang profesional, nggak cuman profesional di peran kita sebagai dokter, tapi juga peran kita di dunia sosial, termasuk sebagai ayah, sebagai suami, ya, sebagai kepala keluarga, atau sebagai individu di sebuah masyarakat. Gitu. Nah itu tadi mungkin beberapa pembicaraan kita terkait dengan dokter dan pernikahan. Nah ini kan masih banyak sekali pemuda-pemudi dokter di luar sana yang masih bingung nih dokter Galau. memutuskan aku sudah siap nggak sih untuk menikah atau sudah waktunya menikah atau belum. Nah mungkin dokter Zain ada pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana nih dok, atau juga untuk kami sendiri nih. Kira-kira Untuk dirimu ya. kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan, apa yang harus benar-benar ini kan apa sebelum memutuskan untuk menikah tadi dok? Ya. Jadi perjalanan sebelum saya memutuskan menikah itu adalah membuat sebuah rancangan hidup. Ya. Jadi kenapa saya menikah di usia itu? Karena sudah bagian dari perjalanan rancangan hidup yang sudah saya susun, gitu. Jadi saya sudah menyusun, kira-kira saya akan selesai studi kapan, kemudian saya akan menikah kapan, kemudian saya akan studi lanjut kapan, dan seterusnya. Itu sudah ada satu planning yang pernah saya buat, gitu. Jadi kalau ditanya kenapa kok di umur 25-an ya, gitu, kalau nggak salah, saya di umur 25-an itu, tahun 2011 saya kelahiran 86 ya. 86 berarti 25 ya, 25 kan ya. Nah, 24 25 tahun waktu itu ya. Jadi karena memang sudah ada plannya gitu ya, sudah ada plan saya buat. Kemudian ketika saya bertemu istri yang saya kemudian komunikasi pertama kali adalah yang pertama tujuan kita menikah, yang kedua adalah rencana hidup masing-masing gitu. Kamu punya rencana hidup apa? Saya punya rencana hidup apa? Gitu. Dan kalau sebenarnya apa yang terjadi nggak sesimpel itu gitu ya. Jadi saya butuh 6 bulan waktu bernegosiasi dengan orang tua untuk diizinkan untuk menikah gitu ya. Sampai pada satu titik waktu itu saya masih ingat istri saya ternyata diminta menghadap orang tua saya untuk menjelaskan tentang rencana hidup beliau. Gitu. Karena saya sudah pernah menceritakan rencana hidup saya ke orang tua, kemudian ternyata orang tua punya pikiran yang sama, jadi ingin bertemu dengan istri dan menyuruh istri untuk menceritakan rencana hidupnya, gitu. Oh, kamu plan ini. Kemudian kita berdiskusi lah di situ. Jadi salah satu yang kita persiapkan adalah itu, ya, rencana hidup kita apa. Nah kemudian tinggal kita cari nih, kan gitu. Kalau saya dulu nothing tulus ya, kan gitu. Ya bukan masalah suka atau tidak suka saja, tapi bagaimana kesamaan visi dan kesamaan rencana ini gitu. Kalau kemudian saat itu misalnya istri bersikukuh untuk tidak mau mengubah atau kemudian tidak mau beradaptasi dengan rencana hidup kita gitu ya, ya sudah mungkin pernikahan itu tidak jadi kan gitu. Kalau saya sih ya wis cari yang lain kan gitu. Sederhananya demikian. Karena ya itu tadi ya. Kapan kemudian seseorang itu dinyatakan siap? Kita tidak akan pernah tahu kita siap kecuali kita melangkah, betul, menjalani prosesnya, gitu, sembari terus belajar, gitu. Kalau kita cuma diem, ya sama kayak kalian jadi dokter ya. Kita dulu jadi dokter. Kalau kita cuma duduk di gedung fakultas kita belajar semua textbook, siap nggak kita jadi dokter? Nggak tahu, nggak akan pernah tahu.
sampai kita kemudian berjalan di rumah sakit, ketemu pasien, mengerjakan tindakan medis, akhirnya kita menjadi, oh iya ya, oh ternyata saya masih kurang di sini, saya masih kurang di sini, saya masih kurang di sini, gitu. Dan pernikahan itu proses belajar, gitu. Jadi kadang kita beranggapan nunggu kita selesai, nunggu kita siap semuanya, kemudian kita tinggal menikah. No, Berarti belum jaminan ketika kita settle versi kita dari segi finansial, karir, kita siap menikah itu belum jaminan. belum jaminan, gitu. Karena ternyata kenyataannya begitu kita menikah, kita akan belajar lagi, gitu. Kita belajar tentang pasangan kita, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berinteraksi, bagaimana persepsi, apa kebutuhan dia dan sebagainya. Oh, bagi pasangan kita mungkin kebutuhan tertinggi adalah didengarkan, diakui, atau mungkin ada beberapa orang yang kebutuhan tertingginya adalah finansial. Kalau kita kebutuhan tertingginya apa? Nah, menyamakan ini kan sebuah proses belajar gitu. Kalau kita dalam marital counseling ya, gitu di dunia psikiatri itu yang sering kemudian menjadi konflik adalah ternyata tidak saling memahami kebutuhan prioritas masing-masing pasangan gitu. Oh, laki-laki suaminya itu pengennya datang pulang, disiapkan makanan, disiapkan pakaian kalau mau berangkat, itu kebutuhan utamanya misalnya gitu. Oh, istri kebutuhan utamanya adalah aku itu bisa masak, aku bisa nyiapin sarapan buat semuanya. Nah, ini tidak saling memahami, akhirnya konflik gitu loh. Salah satu kasus bahkan sampai yang pernah kami terapi ya waktu itu masih sekolah dengan guru besar kami adalah yang satunya itu yang pihak istri itu sampai kalau kamu mau minta jatah bayar gitu, sampai kayak gitunya gitu. Yang suaminya bingung loh, ini kan suamimu, aku kan ngapain aku harus bayar kamu? Karena bahkan saling tidak memahami kebutuhan masing-masing gitu. Ya, ini akan kita jalani dalam proses belajar gitu loh. Gitu. Belajar mulai di awal kita mengenal tujuan, saling memahami gitu ya. Kemudian ketika kita dalam satu rumah kita akan mulai belajar, oh istri punya kebiasaan ini, oh suami punya kebiasaan ini. Gitu. Jadi nggak ada indikator atau satu parameter pasti yang menyatakan seseorang itu siap atau tidak. Gitu ya. Kalau di KUA gampang kok syarat nikah itu kan. Iya, nah, gampang sebenarnya. Sekarang langsung bisa ya. Asalnya dengan calonnya. Dan calonnya kalau perempuan punya wali, ya jangan lupa ya, jangan Perempuan lari. ya. Perempuan. Gak enak itu kalimatnya ditekankan ya. Gitu ya, jadi kadang persepsi kita yang membuat rumit, membayangkan nanti begini, membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, oke, banyak kejadian yang saat ini mungkin viral, ya kan? Ada yang beliau ke arah lain, kan gitu. Ada yang mungkin dengan rekan kerjanya dan sebagainya, ya. Tapi yang kemudian rumah tangganya masih baik-baik saja juga banyak, gitu. Hanya memang nggak expose, gitu loh. Nah, kita belajar justru dari mereka, gitu. Sembari kita menjalani prosesnya, oh iya, saya tak mempersiapkan ilmunya tentang pernikahan. Mungkin saya akan mempersiapkan penghasilan, saya bekerja, saya mempersiapkan, itu proses itu kita jalani. Nanti ya tiba saatnya tiba-tiba datang dengan sendirinya dan ya udah kita jalani prosesnya. Dan nggak jaminan kita merasa siap sekarang gitu ya. Kemudian pasti akan siap ketika di dalam pernikahan belum tentu, tapi nggak masalah gitu. Kita akan belajar sampai nanti, sampai lansia katakanlah kita masih bertahan dengan pasangan, kita akan terus belajar. Karena manusia itu dinamis, ya kan? Perkembangan psikologisnya juga dinamis nanti di dalam posisi tertentu ya. Kalau dalam menurut teori perkembangan kan nanti di lansia ada target perkembangannya sendiri, kita akan belajar beradaptasi lagi, punya anak belajar beradaptasi lagi dan seterusnya. Dari tadi intinya menyamakan tujuan hidup dan saling mau belajar Iya, betul. Nah, kalau misalnya nih dok, udah siap, sudah mempersiapkan semuanya, tetapi kadang-kadang masalah utama yang dirasakan itu kayak kekhawatirannya tadi. Nah, cara mengatasi kekhawatirannya mungkin dokter selalu dokter spesialis kejiwaan punya tips untuk kita dan juga teman-teman lain dok. Ya, jadi kekhawatiran itu adalah
yang sering terjadi adalah karena kita membayangkan atau mencoba untuk memprediksi masa depan, mengendalikan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ada sebuah quote yang menarik ya, mengkhawatirkan sesuatu yang terjadi itu, ya, mengkhawatirkan sesuatu di masa depan yang akan terjadi itu tidak akan membuat masa depan kita menjadi lebih baik, tapi akan membuat justru kita melupakan apa yang kita miliki sekarang. Ya, itu kan sebenarnya inti cemas, ya. Kemudian kita cemas, aduh gimana. Padahal jangan-jangan kita punya resource yang lebih banyak saat ini. Kita mengabaikan itu semua karena mengkhawatirkan sesuatu di masa depan yang bahkan meskipun kita khawatirkan sekarang, kita nggak bisa mengubah apapun karena belum terjadi. Itu sering terjadi dok, jadi hampir tiap malam kayaknya kerja saya juga waktu sebelum tidur itu bikin skenario nah akhirnya kayak ngerasa kok malah jadi gini ya, ketika bangun jadi tidak produktif. Iya betul, karena overthinking katanya. Iya. Sekarang gitu kan, saya OVT dok, gitu. Pasti saya itu banyak yang datang OVT ya gitu. Saya buka Google OVT itu. Sekarang dia suka self diagnose gitu. Nah, betul gitu ya. Jadi ya itu tadi gitu. Merencanakan itu boleh, gitu. Merencanakan itu boleh. Yang tidak boleh adalah terlalu mengkhawatirkan, sehingga seolah-olah kita itu bisa memprediksi masa depan untuk, ya. Kalau dalam psikiatri ada distorsi dalam kognitif, ya. Distorsi itu adalah penyimpangan dalam proses berpikir. Itu yang kadang kita sebut sebagai fortune telling. Kita meramal masa depan. Nah, itu mulai terjadi distorsi, gitu. Ya itu yang harus kita perbaiki. Ya, makanya salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika untuk mengendalikan ini adalah berusaha hidup dengan mindfulness, ya, dengan sebuah kesadaran penuh terhadap situasi apa yang sedang kita hadapi. Nah, gitu. Oke, gimana? Sudah jadi lebih siap? Sudah lebih terbayang itu. Besok ya nggak gitu Iya, juga. Ya. Nanti siapkan berkasnya lama. Tanda Kamu tangan minggu depan siap? tanda tangan Pak RT itu susah loh sekarang ya, minta ke kelurahan itu susah itu. Tapi kalau di Surabaya Pak RT-nya mau ya. Sekarang ada jadwal di balai RW itu kan giliran ya, untuk Pak RT agak lebih gampang. Cuma nyari tanda tangan Pak Lurah yang agak susah. Jangan dipalsu loh ya tanda tangan Pak Lurah ya. Oke, apalagi yang masih nggak yakin? Gimana ya? Sudah lebih yakin. Kalau kamu gimana kira-kira? Sudah saya. Sudah. Mantap ya. Jadi ya intinya saya ingin mengingatkan bahwa tujuan kita hidup di dunia adalah kemudian berbuat baik kan gitu ya. Baik itu untuk diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Maka kembali kita luruskan setiap aktivitas kita dengan tujuannya ke sana, termasuk bab pernikahan gitu. Jadi jangan sampai kita melepaskan ya aspek spiritualitas dalam aktivitas kita. Spiritualitas itu bukan hanya tentang Tuhan gitu, tentang bagaimana alam semesta, bagaimana tentang dunia sekitar kita gitu. Jadi ya, aspek kebaikan ini jadi kita pegangkan, ini akan jadi sumber kekuatan kita gitu ketika kita menghadapi banyak masalah dalam perjalanannya. Karena kita dari kecil sampai yakin namanya orang baik itu selalu menemukan jalan gitu untuk mencapai kebaikannya ya. Tapi jangan diabaikan bahwa namanya orang berbuat baik itu jalannya memang susah gitu. Nggak ada yang mudah. Bahkan ada beberapa di buku motivasi itu yang mengatakan kalau kamu merasa bahwa jalan itu terlalu ringan, jangan-jangan kamu ini sedang tidak mencapai suatu tujuan yang baik untuk diri kita. Ya memang seperti itu, tapi jangan khawatir, akan ada banyak yang akan membantu kita dalam perjalanan. Oke? Oke, terima kasih banyak dok atas Sama-sama. perjalanannya, atas motivasinya. Mungkin teman saya bisa lebih siap dok. Ya, nanti kalau misalnya kesulitan cari calon, WA saja ya. Ini dok. Ya, barangkali mahasiswa saya kan gitu ya. Boleh ya. Nyarinya yang mahasiswa. Gitu, kira-kira seperti itu.
Oke, ini mana itu Pak RT-nya? Ah, Ini Pak RT. mungkin sebentar kamu bisa panggilkan Oh ya, tak panggil dulu. sebentar Iya, iya, dipanggil iya. dulu Pak RT. Permisi, Oh gimana dok? iya, alhamdulillah. Gimana, sudah ngobrol-ngobrol ya dok ya? Sudah, ya. Kayaknya seru nih tadi saya dengerin dari sana, wah kayaknya banyak nih. Sampai TikTok juga, ada ketawa-ketawanya juga. Sampai curhat juga kan ya. Iya. Ya, terima kasih Dokter Zain sudah Sama-sama. mau dan berkenan hadir di Hmm. rumah kami, Rumah ID Jatim. Siap. Jadi bisa memberikan informasi yang sangat luar biasa buat teman-teman nih. Iya, terutama teman-teman yang baru lulus, fresh graduate, Wah, gitu kan, ya, gimana ya? atau mau internship, mau nikah, mau spesialis. Nah, Ya. gitu. Jadi semoga diskusi kita ini membangun satu cara berpikir baru, ya setidaknya memberi wacana baru lah bahwa ada pilihan-pilihan lain dalam hidup yang bisa kita kerjakan dan itu nggak usah khawatir akan menghambat karir dalam perjalanan hidup kita. Gitu. Luar biasa ya. Oke. Sudah cukup? Ada yang mau ditanya lagi? Sampun Pak, sampun. Sampun, Sudah, ya. sudah sangat cukup. Mungkin ke depan semoga ada kesempatan lagi untuk Amin. ngobrol di rumah ini ya. Kalau ada waktu tak mampir lah ya. Siap. Bukan. Tuh selalu terbuka. Mampir berikutnya udah ada jajan dong. Penting sih, ini penting. Siap kira-kira seperti itu. Kita mau lanjut? Oke, saya tak pamit dulu. Ini ada janjian sama istri lagi ya, namanya bapak ya, rumah tangga. Istri ya. Pekerjaan saya itu selain dokter ternak teri, ya, antar anak antar istri. Istilah baru Iya, ya. ternak teri ya, antar anak istri ada acara, saya bisa antar gitu ya, termasuk anak terutama ya. Jadi kalau anak itu saya punya kesepakatan sebisa mungkin aktivitas saya mengantar kalau saya bisa. Gitu. Jadi nggak punten, nggak bisa lama-lama karena sudah janjian sama anak-anak sama istri juga dan insya Allah kalau ada apa-apa boleh kontak-kontak tak mampir lagi. Siap dong. Siap. Semoga pas mampir sudah ada. Oh, Sudah nambah. Tapi sah loh ya nambahnya ya, jangan yang dari tempat-tempat yang tidak terduga. Apa itu? Oke, matur nuwun. Ya, Mas. Pamit dulu. Siap, Yuk, Mas. mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tadi kan kita dapat banyak insight baru, dapat banyak motivasi masukan dari Dokter Zain. Kira-kira apa yang menurutmu berubah setelah mendapatkan pesan-pesan dari Dokter Zain tadi? Nikah besok. Oke, siap. Besok ya? Besok. Besok. Nah, jadi teman-teman, itu tadi untuk topik talkshow kita hari ini seputar pernikahan. Silahkan kalau teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan atau keresahan, nanti silahkan bisa komen di bawah ini. Gimana? Ada tambahan? Berapa? Cukup keren om. Keren. Jadi itu tadi untuk talkshow ID Jatim, Rumah ID Jatim untuk edisi kali ini seputar pernikahan untuk memperingati Hari Kesehatan dan Kebugaran Keluarga. Sampai bertemu di Rumah ID Jatim edisi berikutnya.